Teman-teman tahu nggak kalau pencernaan kita sehat, daya tahan tubuh kita juga pasti bagus. Artinya kalau sistem pencernaan kita bagus, tubuh kita juga bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Mie shirataki yang digemari orang Jepang ini mengandung banyak serat sehingga bisa bikin pencernaan kita sehat loh. Jangan salah, meskipun khas Jepang, bahan baku mie shirataki banyak juga kok di Indonesia. Ini dia yang namanya umbi porang, atau orang lokal menyebutnya iles-iles. Langsung saja deh kita lihat proses umbi porang jadi mie tradisional khas Jepang. Yuk kita kemon. Umbi-umbi perlu dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran seperti tanah yang menempel. Dengan mesin pemutar bersikat sambil diberikan semprotan air. Setelah dibersihkan, umbi porang masuk ke mesin slicing untuk diiris menjadi lembaran tipis. Irisan umbi porang selanjutnya di oven untuk dikeringkan. Proses pengeringan berlangsung selama 2 jam pada suhu 80 sampai 110 derajat Celcius. Hasilnya, irisan umbi porang menjadi kering, mirip keripik tuh. Dengan kandungan air yang tersisa juga tinggal 15% saja. Keripik kemudian dibawa ke proses penggilingan. Untuk menghasilkan tepung porang yang berkualitas, proses penggilingan ada beberapa tahap loh. Pertama, penggilingan dilakukan agar keripik menjadi serbuk halus seperti ini. Setelah digiling, bagian yang tidak terpakai seperti bintik hitam hasil gilingan dipisahkan dengan mesin ayak otomatis. Dan ini dia, tepung porangnya sudah jadi. Nah, ini dia katanya nih. Kok susah amat nih putusnya? Hah? Loh, Pak Oga, kok bisa ada mie di kepalanya gitu, Pak? Aduh, ini mie apaan sih, Den? Kok licin dan kenyal banget? Oh alah, Pak Oga, ini kan mie shirataki, Pak. Memang licin dan teksturnya kenyal gini karena pakai tepung dari umbi porang. Hah? Ngeri amat pakai tepung orang, Den. Ih, Pak Oga, bukan orang, Pak, tapi porang. Tepung porang yang sudah dibuat tadi dicampur dengan air dan diaduk dalam tangki pengadukan yang sanggup menampung hingga 1.500 kg sekali aduk. Setelah 20 menit, hasil pencampuran menghasilkan adonan mie berwarna putih yang padat dan kenyal tuh. Adonan lalu tinggal dicetak memanjang seperti mie. Loh, alat cetaknya kok mirip kayak pancuran di kamar mandi ya? Adonan mie yang sudah terbentuk dicelup ke dalam air dingin biar langsung mengeras. Dan mie shiratakinya sudah pada jadi tuh. Mie shirataki yang sudah jadi disusun di atas loyang cetakan dengan berat yang sudah ditentukan. Mie kemudian dimasukkan ke dalam oven berjalan selama 1 jam dengan suhu oven mencapai 100 derajat Celcius. Mie shirataki bakal mengering sempurna dan mampu bertahan selama 2 tahun lamanya. Saatnya pengemasan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi mie shirataki sebanyak 1 ton lebih. Dan hampir 90%-nya diekspor ke Jepang. Itu dulu ya. Karena semakin dikenal, sekarang permintaan dalam negeri, terutama di kota-kota besar, juga terus meningkat, menjadi setengahnya. Teman-teman yang masih asing dan penasaran, gimana sih caranya mengolah mie dan beras shiratakinya? Tenang, nih, Unyil kasih tahu deh. Yuk, kita kemon. Pertama, kita buat masakan dari mie shiratakinya dulu yuk. Sama seperti mie pada umumnya, mie shirataki kering perlu direbus sebentar biar lunak. Selanjutnya, masak dengan bumbu saus pasta. Rebus air terlebih dahulu. Setelah agak mendidih, campur bahan-bahan seperti bawang goreng, bumbu penyedap, dan saus tomat. Lanjut, masukkan mie shirataki dan masak sebentar. Aduk-aduk dan masakannya sudah jadi deh. Teksturnya yang kenyal karena punya kandungan glukomanan sebagai serat alami yang bagus untuk pencernaan. Dijamin bisa bikin perut kenyang lebih lama deh, terutama untuk menunda lapar.